Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Jujur, saya lagi semangat banget nih karena kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener keren. Sebuah terobosan baru buat melestarikan budaya Indonesia. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal edukasi yang kaku, tapi sebuah karya seru yang punya misi besar, yaitu menyelamatkan warisan budaya bangsa buat anak cucu kita ke depannya. Oke, mari kita selami ini. Singkat aja, hari ini kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Mulai dari melihat masalah keterputusan budaya, terus solusi lewat inovasi jelajah Nusantara, kita intip isi di dalam kotak permainannya, ngebahas dampak nyatanya, sampai ngebedah cetak biru proyeknya. Kita langsung masuk ke poin pertama, keterputusan budaya, alias hilangnya warisan di era digital. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih di zaman sekarang di mana semuanya serba digital dan arus informasi itu kenceng banget? Gimana caranya bikin belajar budaya itu jadi sesuatu yang fun? Anak-anak sekarang kan lebih sering nunduk ngeliatin layar gawai, asyik sendiri di dunia virtual, sampai kadang tanpa sadar ngelupain akar identitas mereka sendiri. Padahal kita punya ribuan pulau, suku, bahasa, dan kesenian yang luar biasa memukau. Sayang banget kan kalau sampai hilang? Dan ilustrasi ini merangkum kebuntuan kita dengan brilian banget. Selama ini, narasi budaya kita seringnya disajiin secara tekstual, lewat buku teks sekolah yang tebal, kaku, dan jujur aja, ngebosenin buat anak-anak. Coba bandingin itu sama potensi serunya media fisik yang interaktif. Kalau kita ngelihat kesuksesan game sejarah kayak The Golden Ages, kita jadi sadar kalau belajar itu butuh interaksi, butuh sentuhan fisik, dan keseruan bareng-bareng. Bukan cuma duduk baca dalam diam. Nah, disinilah inovasinya masuk. Kita beralih ke poin kedua. Hadirnya Jelajah Nusantara, sebuah kerangka permainan papan budaya. Jadi, apa sih Jelajah Nusantara itu? Singkatnya, ini adalah permainan papan atau board game bertema eksplorasi dan set collection. Di sini, pemain nggak cuma sekedar asal geser pion. Mereka bakal berperan jadi penjelajah yang beneran menavigasi rute laut dan darat melintasi pulau-pulau besar di Indonesia. Di tiap lokasi, mereka harus interaksi, nyelesain misi, dan ngoleksi kartu-kartu elemen budaya lokal. Mulai dari suku asli, tarian, bahasa, sampai rumah adat. Terus coba perhatiin detail mekanik yang satu ini. Ini jenius banget menurut saya. Nggak ada dadu. Iya, beneran. Alih-alih ngelempar dadu klasik kayak game pada umumnya, game ini pakai biji congklak atau dakon buat nentuin pergerakan. Gila kan? Ini cara yang super brilian buat masukin kearifan lokal langsung ke dalam cara main dan nyusun strategi. Nuansa tradisionalnya dapat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, isi di dalam kotak permainan. Mari kita eksplor komponennya. Coba bayangin, kita lagi buka kemasan premium dari game ini. Pengalaman sentuhan fisiknya itu kerasa banget. Di dalam kotaknya, mata kita bakal langsung dimanjain sama papan peta kepulauan yang ilustrasinya cakep abis. Terus, ada berbagai set kartu. Kartu suku dan bahasa, kartu tarian dan lagu daerah, serta kartu rumah adat. Oh, dan jangan lewatin pion karakternya, yang wujudnya itu anak-anak pakai baju adat Nusantara. Gemes banget. Plus, disediain juga ensiklopedia mini dan buku panduan buat nambah wawasan. Nah, ini nih fitur killernya. Di dokumennya ditulis kalau game ini memuat visual tarian khas Nusantara dan lirik atau QR Code yang memutar cuplikan lagu daerah. Kerennya kerasa nggak? Pembuatnya ini pinter banget ngegabungin asyiknya main analog tradisional sama canggihnya teknologi digital masa kini. Dengan nge-scan QR Code itu, anak-anak bisa langsung dengerin lagunya lewat gawai mereka. Ini taktik jitu banget buat bikin anak muda tetap engage dan relevan sama dunianya. Kita melangkah ke bagian keempat, dampak dan manfaat utama. Karena ini jelas lebih dari sekedar permainan biasa. Di balik visualnya yang estetik, kerangka kerja game ini punya target edukasi dan psikologis yang terukur. Ada 5 manfaat besar nih. Pertama, ngasih edukasi visual interaktif yang terbukti lebih efektif nempel di otak. Kedua, ningkatin interaksi sosial ya karena mainnya pasti butuh ngobrol bareng kan. Ketiga, ini otomatis ngurangin screen time atau ketergantungan gawai. Keempat, yang krusial banget, numbuhin rasa toleransi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika lewat pengenalan keberagaman. Dan kelima, secara bertahap mendukung literasi anak-anak. Mari kita beralih ke bagian kelima, cetak biru proyek. Kita lihat lini masa dan anggaran eksekusinya. Buat Anda dari pihak sekolah, dinas, atau investor, ide brilian itu kan nggak ada artinya kalau eksekusinya bodong. Nah, pengembangnya udah nyiapin roadmap logistik 6 bulan yang super matang. Bulan pertama itu full buat riset, biar materinya akurat. Bulan kedua dan ketiga, masuk tahap kreatif dan bikin purwarupa. Terus ngebut di produksi media massal dari bulan keempat sampai pertengahan bulan kelima. Akhirnya, ditutup manis dengan pameran peluncuran dan pelaporan di bulan keenam. Sangat jelas, terukur, dan profesional.
Kalau ngomongin proyek, poin krusialnya pasti ada di dana. Total investasi yang dibutuhin itu 300 juta rupiah. Dan coba lihat deh alokasinya. Hampir setengahnya, yaitu 45% langsung ditargetin ke produksi media. Masuk akal banget karena kualitas fisik kayak tebelnya papan, kartu, sama pion itu nentuin keawetan game ini. Sementara itu, 21,7% dialokasiin buat tahap kreatif biar visual desainnya bisa bersaing sama board game premium di pasaran. Sebagai penutup dari bahasan kita kali ini, saya mau ngajak Anda meresapi satu kalimat yang benar-benar merangkum visi dokumen aslinya. Media pembelajaran ini bukan sekedar permainan, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan generasi penerus dengan kemegahan warisan leluhur Nusantara. Gila, dalam banget ya. Pertanyaan yang tersisa sekarang buat Anda yang nyimak hari ini. Gimana sih cara kita bisa ikut dukung atau bahkan mulai mengadopsi jembatan pelestarian budaya ini di lingkungan kita sendiri? Kekayaan budaya kita itu terlalu berharga buat dilupain gitu aja. Yuk, terus terinspirasi dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.